Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di sepertiga pertama bulan Muharram, tepatnya di hari yang ke-10. Kita sering mendengar bahwa Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki banyak keutamaan. Bahkan Nabi SAW menganjurkan kita untuk banyak berpuasa di bulan yang Allah cintai ini. Beliau SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Sebaik-baik puasa setelah berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa di syahrullah, di bulan Allah, yaitu Muharram. Maka tidak ada bulan yang lebih baik di antara 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan melainkan bulan Muharram. Dan Nabi SAW menisbatkan, menyandarkan nama bulan ini dengan nama Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Ini juga menunjukkan atas keutamaan bulan Muharram ini. Maka pada kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib mengajak kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Yang biasanya sanggup untuk puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, silakan memperbanyak puasa Daud di bulan ini. Yang biasanya mampu untuk puasa Senin Kamis, silahkan untuk memperbanyak puasa Senin Kamis di bulan yang mulia ini. Tentu puasa terbaik yang ada di bulan ini adalah puasa di hari ini, yaitu puasa Asyura, di mana Rasulullah SAW telah menerangkan keutamaannya. Beliau bersabda, "Sumu yauma Asyura, atau siyamu yaumi Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah allati qablaha." Puasa di hari ke-10 di bulan Muharram, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengampuni dosa setahun yang lalu. Maka di sini khatib mengajak kepada Bapak semua untuk senantiasa memperbanyak puasa, terutama puasa di hari ini, di bulan yang mulia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Asyura disyariatkan karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun, di mana Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Fir'aun adalah raja terzolim sepanjang sejarah umat manusia. Pada saat itu Fir'aun merendahkan bangsa Bani Israel, melecehkan istri-istri mereka, membunuh anak-anak mereka. Akan tetapi kehendak Allah berkata lain. Allah ingin menyelamatkan bayi kecil Musa alaihissalam
dari pembunuhan massal saat itu. Allah berkehendak Musa kecil alaihissalam dididik dan dibina di istana Fir'aun sampai ia tumbuh dewasa. Kemudian Allah utus ia untuk mengemban risalahnya. Kita sering mendengar cerita Nabi Musa dan Fir'aun di banyak tempat di dalam Al-Quran. Dan kita juga mengetahui bahwa Fir'aun menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Maka Fir'aun mendustakan Musa dan mendurhakainya. Ia mengumpulkan seluruh pemuka kaumnya dan menyeru rakyat-rakyatnya seraya berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fir'aun tidak pernah sedikit pun menerima ajakan Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar, ingin dibinasakan, ingin dibunuh. Maka Allah mewahyukan kepada Musa untuk lari, membawa Bani Israel yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Nabi Musa beserta kaumnya lari dari kejaran Fir'aun sampai di ujung laut. Maka kaum mukminin saat itu merasa khawatir. Di depan mereka ada laut yang terbentang luas, sedangkan di belakang mereka ada Fir'aun dan pasukannya yang sangat perkasa. Menurut akal manusia, logika manusia, mereka tidak akan selamat. Mereka akan binasa. Akan Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah yang mulia, yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Maka Allah menceritakan perkataan Nabi Musa, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa berkata kepada kaumnya, kalla, sekali-kali tidak, kita tidak akan mungkin disusul oleh Fir'aun, kita tidak akan dibinasakan oleh Fir'aun. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Robku selalu bersamaku dan dia akan memberiku petunjuk. Maka Allah wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya, maka seketika laut terbelah dan memberi jalan bagi Musa dan para pengikutnya. Singkat cerita, Musa menyeberangi lautan dan tetap dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka tatkala Musa sampai di ujung laut, Allah perintahkan laut untuk menutup kembali. Maka seketika Fir'aun dan pasukannya tenggelam ke dasar laut. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Saat itu Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu bahwa laut akan terbelah. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu tongkat yang dibawanya akan mampu membelah lautan. Yang ada di keimanan Nabi Musa adalah Allah selalu bersama orang beriman. Allah selalu memberi solusi kepada siapa saja yang bertawakal kepadanya. Peristiwa ini terjadi di hari ini, yaitu di hari ke-10 bulan Muharram. Maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari ini. Bentuk rasa syukur ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya dari Fir'aun. Di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu hari Nabi SAW pergi ke kota Madinah. Kemudian ia mendapati orang-orang Yahudi saat itu sedang berpuasa. Maka Nabi SAW bertanya, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi menjawab, hari ini adalah hari yang agung. Hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa berpuasa karena bersyukur kepada Allah, maka kami pun para pengikutnya berpuasa. Nabi SAW yang mendengar jawaban itu langsung bersabda, fanahnu ahaku wa aula bi Musa minkum. Kita ini lebih berhak, berbicara kepada sahabatnya, kita ini lebih berhak dan lebih utama kepada Musa daripada orang-orang itu, orang-orang Yahudi. Fasawamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan seluruh sahabatnya juga untuk berpuasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bertekad untuk tidak hanya berpuasa di hari ke-10 saja. Untuk tidak hanya berpuasa Asyura saja. Ia bertekad sallallahu alaihi wasallam untuk menggabungkannya dengan hari sebelumnya. Demi apa? Demi menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa para sahabat mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hari ini, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram, hari yang dimana kita berpuasa ini adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka mendengar itu Nabi SAW menjawab, idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna yaumat tasi. Jika tahun depan datang, ya, maka insyaallah kita akan berpuasa di hari yang ke-9. Tapi qadarullah, Allah menjemput dahulu Nabi Muhammad SAW sebelum beliau bisa berpuasa di hari ke-9. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sumu yauma Asyura. Kalian berpuasalah di hari ke-10 bulan Muharram. Berpuasa Asyuralah, wa khalifu fihil yahud. Dan selisihilah orang-orang Yahudi. Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Maka bagaimana cara menyelisihinya? Berpuasalah sehari sebelumnya, yaitu kemarin, atau sehari sesudahnya, yaitu besok. Maka para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kemarin belum sempat untuk puasa, maka hari ini puasa, juga besok puasa. Ini demi kita mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad SAW untuk bisa menyelisihi orang-orang Yahudi. Semoga dengan kita berpuasa 2 hari, ya, kita bisa mendapatkan keutamaan bulan puasa Asyura, yaitu dihapus dosa-dosa kita setahun yang lalu, juga mendapat keutamaan dalam menyelisihi orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ibadika rasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qumu ila salatikum.